Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah sesudah Natal dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, bait pertama dan kedua, Hai Kota Mungil Bethlehem. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita sambut potum dan salam tadi dengan mengangkat dari Kidung Jemaat nomor 109, bait pertama dan kedua, Hai Mari Berhimpun. Hai
Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Baru yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14 sampai yang ke-18 dengan judul perikop Firman yang telah menjadi manusia. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama dan kedua, Hai siarkan di gunung. Kembali
Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helmi Yani STH. Terima kasih liturgus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Bapak Ibu bersama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini sabdamu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu. Sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkannya. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karena kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan atas pribadi kami satu persatu. Agar kami memperoleh kekuatan untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu, Yesaya 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku.
Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kitab Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Dan itu dapat dibagi dalam 3 bagian besar yang mewakili 3 tahap atau 3 babak sejarah dalam kehidupan umat Israel sebagai sebuah bangsa. Bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Isinya adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sebelum umat Israel dibuang ke tanah pembuangan. Bagian yang kedua yang disebut dengan Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua, yaitu mulai Yesaya pasal 40 sampai pasal 55. Isinya adalah nubuat ketika umat Israel berada di tanah pembuangan. Yang ketiga adalah Trito Yesaya atau yang biasa dikenal dengan Yesaya yang ketiga, yaitu Yesaya pasal 56 sampai pasal 66 yang isinya adalah nubuat yang disampaikan ketika umat Israel sudah kembali dari tanah pembuangan, sudah pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini berguna agar kita dapat mengerti latar belakang situasi, kondisi, dan suasana pembacaan kita hari ini. Yang sekaligus juga menjadi dasar khotbah kita. Yaitu Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Itu berarti bahwa nas kita hari ini termasuk dalam Yesaya yang ketiga. Yang disampaikan kepada Israel ketika mereka sudah kembali dari tanah pembuangan dan posisi mereka kini sedang berada di Yerusalem, sudah pulang dari tanah pembuangan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita bayangkan dari suasana, situasi dan kondisi hati mereka kala itu? Tentu adalah suasana yang penuh dengan optimisme, suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang penuh dengan kegembiraan. Karena dalam Mazmur 42 ayat 4 sampai ayat yang kelima, di sana melukiskan dengan jelas bagaimana keadaan jiwa orang Israel di tanah pembuangan. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 4 sampai 5, air mata itu menjadi makanan mereka siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepada mereka, "Di mana Allahmu?" Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siang malam air mata menjadi makanan mereka. Satu saja yang mereka ingat, satu saja yang mereka rindukan, beribadah di rumah Allah di Yerusalem. Itulah suasana jiwa orang Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Dan kini kerinduan itu terpenuhi Bapak Ibu. Mereka sudah kembali ke tanah air mereka. Tentu suasana yang penuh pengharapan, penuh dengan impian tentang masa depan yang sangat indah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka harus berhadapan dengan kehancuran. Tanah air yang mereka rindukan, bait Allah yang mereka rindukan siang dan malam itu kini tidak lebih dari puing-puing yang sudah berlumut. Puing-puing kehancuran itu yang mereka temukan, itu yang mereka dapatkan di Yerusalem, di tanah air mereka, di tempat yang mereka rindukan. Dapat kita bayangkan betapa hancur dan galau hati bangsa Israel kala itu Bapak Ibu. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan dan mereka harapkan. Jauh dari ekspektasi mereka. Itulah kenyataan yang harus mereka alami dan rasakan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Israel harus menata kembali hidupnya dari awal.
Nostalgia tentang Israel yang lalu, tentang Israel yang begitu indah, itu harus mereka buang jauh-jauh. Mereka sekarang berhadapan dengan kenyataan Israel yang hancur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang gagal di sini. Kenapa? Karena kontras antar kenyataan dengan apa yang diharapkan dan diimpikan. Sungguh sebuah beban dan kekuatan mental yang tangguh untuk dapat bertahan dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga justru mau mengatakan lewat situasi dan kondisi seperti ini. Apa yang Tuhan mau katakan? Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan untuk membangun sesuatu yang sama sekali baru. Kesempatan untuk boleh belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Untuk tidak mengulangnya kembali. Kesempatan untuk sesuatu kehidupan dalam tatanan situasi dan kondisi yang juga baru. Dua hal yang Tuhan katakan kepada Israel ketika mereka harus memulai kehidupan mereka yang baru. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menghendaki hal yang baik, hal yang adil, hal yang sejahtera yang dilakukan oleh mereka. Yesaya diutus untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Ia diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Firman-Nya berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Artinya, kalau kita merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, sesuatu yang sejahtera, maka betapapun situasi dan kondisi di sekitar kita, puing-puing kehancuran yang tidak memberikan pengharapan sekalipun, kita berada pada pihak Tuhan. Ketika kita berada pada pihak Tuhan, itu berarti Tuhan juga berpihak kepada kita. Karenanya kita tidak perlu takut, tidak perlu pesimis, tidak perlu gentar. Ada janji pembaharuan besar yang Tuhan berikan untuk kita. Karena kita berharap bukan pada sesuatu yang kosong, tapi pada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena itu, mulailah pemulihan itu dari diri kita. Pemulihan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun. Mari kita memulai pemulihan itu. Karena pemulihan adalah awal dari sebuah keindahan dan kebaikan serta damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.
untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Bapak Ibu, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai hamba-Mu yang fana di tengah-tengah dunia ini, meski begini keadaan kami, biarlah kami tak lagi mau membangun kemuliaan bagi diri kami. Namun kami ingin mengasihi Engkau dan ingin menjawab kasih-Mu itu dengan membagikannya kepada siapapun yang kami temui dan kami jumpai dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa, tolong kami agar setia dan taat kepada suara Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Dan biarkanlah puji-pujian kami pada hari ini akan berlanjut terus sepanjang hari. Karena selama nafas masih mengisi kehidupan kami yang fana, kami ingin terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami Bapa saat ini, secara khusus untuk bangsa, negara, dan para pemimpin kami. Ajarlah mereka untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan memohon berkat daripada-Mu, menjadikan negara dan bangsa ini makmur dan merata, aman dan berdamai sejahtera. Dengan demikian memberikan sumbangsi besar untuk pengangkatan harkat, martabat, dan derajat seluruh masyarakat. Kami berdoa pula untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja-Mu, para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, seluruh seksi kategorial dalam jemaat. Tuhan terus pakai dan berkati kami, agar kami terus boleh menjadi alat Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang melayani di tempat-tempat yang sulit dan sukar, yang setia memberitakan kasih Tuhan di tempat di mana firman-Mu kerap ditolak. Tolong kuatkan dan hibur mereka Bapa, agar mereka menemukan sukacita dan kepuasan, karena tahu bahwa mereka dekat dengan Engkau. Bapa, bila kami bersukacita dalam anugerah-Mu, tolong agar kami ikut merasakan kepedihan dan menanggung derita orang lain. Rela membagi berkat bagi mereka yang miskin dan tertindas. Orang-orang sakit yang Kau berikan sentuhan kesembuhan bagi mereka Bapa, agar mereka boleh menemukan sukacita dalam penderitaan mereka dan mereka boleh dipulihkan. Tolong pegang kami sekalian Bapa di surga, supaya jangan siapapun apapun dapat memisahkan kami daripada-Mu. Terima kasih Bapa, misalkan seluruh kehidupan kami semua jemaat Tuhan, dalam setiap usaha dan kerja masing-masing, dalam setiap rumah tangga dan keluarga, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap suka dan duka kami. Dan berkati semua kami yang boleh ambil bagian dalam tugas pelayanan malam ini. Pagi ini Tuhan memberkati kami sekalian, agar terus kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus doa dan pengharapan ini kami serahkan.
berdoa pula sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sebagai persembahan akan kami bacakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Sebelum memberikan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang keempat. Selamat, selamat datang. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dan nanti dirangkai dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.